Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pekan ini semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan kita masih dalam bulan April ya, tepatnya di akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Agendanya hari ini kita akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Cabang Sidoarjo. Nanti insya Allah narasumbernya adalah Dr. Sri Endah Nur Hidayati SOS MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Vokasi Universitas Airlangga UNER Surabaya. Tema yang diangkat adalah mengeksplorasi kualitas potensi wisata alam dan strategi dalam mengembangkannya di tengah pandemi COVID-19. Dan juga nanti Anda bisa lihat siaran streaming live-nya lewat channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sementara untuk tapping atau rekamannya nanti bisa Anda cek di channel YouTube kami yang lain, yaitu Suara Sidoarjo Channel. Anda juga bisa akses kami di website www.suarasidoarjo.id. Untuk Anda yang berinteraksi atau bergabung, silakan Anda bisa kirim WA atau telepon ke redaksi di 0811 309 1009, 0811 309 1009. Sepertinya kita masih menunggu peluang untuk bisa bergabung dengan Dr. Sri Endah Nur Hidayati SOS MSI, dosen Fakultas Ilmu Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini sambil menunggu sambungan dari beliau. Grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat nih. Udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta,
menengah menjadi 10 juta dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat yang mendengar dan melihat Suara Sidoarjo. Kita masih bersama dalam program Talkshow kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Tema kita kalau mengacu pada flyer yang sudah di-share ini, mengeksplorasi kualitas potensi wisata alam dan strategi dalam mengembangkannya di tengah pandemi COVID-19. Nanti narasumbernya ada Dr. Sri Enda Nur Hidayati, SOS MSc, dosen Fakultas Ilmu Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Dan alhamdulillah sudah tersambung ini dengan Ning Enda. Assalamualaikum Ning Enda. Waalaikumsalam Mas. Gimana suara saya jelas ini? Oh jelas, luar biasa. Sejelas ini kalau saya melihat Ning Enda ini lagi ada di mana? Di Jepang kah di mana ini? Di Korea. Oh di Korea. Waalaikumsalam. Panji. Gak lupa juga saya sapa ini Cak Dimas. Halo, apa kabar Cak Dimas? Halo Dak Panji, barakallah. Amin, Masya Allah luar biasa kita bersua kembali ya. Cak Dimas ini luar biasa nih Enda karena kesibukannya sebagai ketua apa gitu saya lupa. Banyak ketuanya itu. Betul. Banyak banget itu. Tapi saya yakin kalau organisasi banyak dihandle sama Cak Dimas ini dijamin sukses gitu ya. Amin. Baik. Tadi Cak Dimas nggak dengar apa yang disampaikan dengan Enda. Ada di Korea sekarang. Calangi yo. Korea kami. Iya. Sarangnya ya gitu. Tapi di rumah aja ini. Baik. Sesuai dengan temanya Dak Panji. Oh ngoten. Tentang wisata alam belakangnya itu. Baik, sebelum ke Ning Enda saya ke Cak Dimas dulu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh IKUA. Kemarin ada ini ya apa itu donor darah plasma
Convalescent. Ya. Ya. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain ini bisa disampaikan terlebih dahulu nih Cak Dimas. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang IKUA cabang Sidoarjo itu tengah menggerakkan ini ya suatu bakti sosial lagi ya, insya Allah terkait dengan vaksinasi yang akan disegerakan dalam waktu dekat. Mohon doa restunya dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ketua IKUA cabang Sidoarjo, Cak Win, dan juga beserta pengurus IKUA cabang Sidoarjo. Semoga dalam kegiatan apapun kita senantiasa diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam setiap minggu kita selalu memberikan kesegaran ya, topik-topik insight, wawasan, betul, untuk berbagi wawasan, ilmu pengetahuan maupun yang lain, sehingga kita tuh tetap straightforward untuk bagaimana kita tidak stres dalam menghadapi COVID ya, dengan cara mendengarkan suara Sidoarjo, radio suara Sidoarjo. Mendengarkan sekaligus melihat, karena zaman sekarang ini radio juga konvergensinya tidak hanya audio tapi juga visual begitu ya. Betul. Ini kebetulan saya ketemu bunda saya ini ya. Bunda saya yang selalu awet muda ini, wah luar biasa. Dari zaman saya waktu S1 kuliah dulu sampai sekarang ini, wajah beliau ini kelihatannya tidak berubah sama sekali. Wah, berarti ini ya ageless lah kata orang ya, awet muda ya. Ini ada yang komen di WA saya, katanya narasumbernya itu mengingatkan pada Rini S. Bono gitu ya. Aduh. Kebetulan beliau ini bukan kebetulan lagi ya, tapi memang beliau ini pakarnya ekowisata dan juga bagaimana nanti beliau bisa berbagi ilmu kepada kita. Gimana sih strategi-strategi, pola-pola pengembangan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk kearifan lokal untuk mampu men-show up wisata alam yang ada di daerah mereka meskipun itu di tengah pandemi COVID. Ini beliau yang saya bilang luar biasa, guru saya, dosen saya, semoga bisa memberikan banyak ilmu pada kita semua. Baik. Saya kembalikan kepada Cak Panji. Matur nuwun Cak Dimas, itu sedikit prolog dari Cak Dimas. Ini kapan-kapan kalau ada event dan kegiatan gitu, Cak Dimas bisa di hire untuk jadi MC juga ini. Multi talent gitu ya. Baik, sekarang saya ke Ning Endah gitu ya. Panggilan akrabnya kalau komunitas IKUA itu kan Cak dan Ning gitu ya. Baik, luar biasa Ning Endah bisa bersua. Bisa dijelaskan lebih jauh mengeksplorasi kualitas potensi wisata alam dan strategi dalam mengembangkannya di tengah pandemi COVID-19. Apalagi di tahun 2021 ini kan sudah lebih dari setahun ya kita dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Tapi kalau melihat trennya sekarang ini agak lebih longgar dibandingkan dengan tahun sebelumnya kalau kita mau melakukan aktivitas begitu, tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Monggo Ning Endah. Iya, makasih Cak Panji. Ya, jadi sekarang itu memang tantangan yang terbesar adalah bagaimana kemudian di masa pandemi itu industri pariwisata bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena kemarin itu begitu ditetapkan sebagai pandemi COVID-19, itu industri pariwisata langsung terpukul habis. Kenapa? Begitu ada pelarangan penerbangan, otomatis kemudian jumlah wisatawan menurun. Begitu jumlah wisatawan menurun, kebutuhan akomodasinya juga terpengaruh, makan minum terpengaruh, souvenir terpengaruh, sehingga apa? Jadi COVID-19 itu betul-betul membuat yang namanya multiplier effect dari industri pariwisata itu berhenti. Nah sekarang karena sudah banyak wilayah-wilayah yang kategorinya hijau, artinya destinasi itu sudah bisa dibuka lagi. Kenapa wisata alam? Sebenarnya wisata alam itu yang paling pas di masa pandemi. Kenapa? Karena supaya kita tetap bisa mematuhi protokol kesehatan, misalnya social distancing. Kalau di wisata alam itu memungkinkan, misalnya kita melakukan social distancing karena biasanya luas ya, luasannya itu terjangkau. Kemudian yang kedua, orang itu ketika berwisata di alam terbuka, sebenarnya secara psikologis itu ada perasaan feel free gitu. Beda dengan kalau orang berwisata di
indoor gitu. Jadi outdoor itu memang betul-betul pas gitu ya, secara psikologis kita itu sedang kayak terbebas gitu karena kemarin itu harus PSBB ya, harus bekerja di rumah dan seterusnya. Begitu kemudian kita keluar berwisata dan di tempat alam itu betul-betul kayak memuaskan dahaga orang, kemudian ingin menikmati kebebasan kembali, seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya kalau secara dari beberapa riset itu menunjukkan bahwa wisata alam itu akan memberikan, jadi ada frekuensi yang kemudian pas gitu kalau dengan frekuensi manusia gitu, sehingga kemudian itu bisa menimbulkan perasaan nyaman, tentram, menyenangkan, segar dan sebagainya. Sehingga kenapa wisata alam itu yang menjadi pilihan pas di masa pandemi. Nah, bagaimana mengembangkan pariwisata alam itu banyak sekali. Jadi kita ini sebenarnya kan kekayaan Jawa Timur, mungkin Sidoarjo juga itu sangat bervariasi. Mulai ada mungkin pegunungan, kemudian ada dataran, kemudian ada pantai, kemudian ada bawah laut, yang semua itu sebenarnya berpotensi mau dikembangkan jadi apa saja. Patokannya kalau kita mau mengembangkan wisata itu kan dari atraksi dulu. Jadi ada atraksi, amenitas, aksesibilitas, baru ancillary. Nah, yang penting itu juga adalah atraksi. Atraksi itu apa saja? Atraksi itu bisa something to see, sesuatu yang bisa kita lihat, kita pandang, menyenangkan. Kemudian ada something to do, sesuatu yang bisa activity, yang bisa kita kerjakan. Entah memancing, entah hanya selfie, entah kemudian hiking, banyak sekali gitu yang bisa kita kerjakan. Kemudian ada something to buy, kita bisa belanja di situ, misalnya membeli craft, membeli hasil kerajinan, membeli oleh-oleh dan sebagainya. Lalu ada something to eat, something to itu tuh lebih ke kuliner ya. Jadi bagaimana kita datang ke satu wilayah karena di situ itu khas, misalnya ada makanan tertentu. Misalnya kalau ke Kenjeran itu ada panggangan. Nah, itu bisa something to eat. Misalnya di sana ada disediakan warung-warung yang bisa mengolah hasil panggangan itu jadi sudah siap saji, itu akan jauh lebih menarik. Lalu yang terakhir itu adalah something to learn, sesuatu yang bisa kita pelajari dari situ. Di alam itu kita bisa belajar banyak hal, misalnya kita bisa belajar siklus alam, kemudian kita bisa belajar habitat, kita bisa belajar fungsi, kita juga bisa belajar alam itu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia, misalnya obat-obatan, kebutuhan makan minum dan seterusnya. Itu A yang pertama. Dan yang kedua adalah accessibility, keterjangkauan. Misalnya apakah di sana ada transportasi, ada public transport, kemudian ada rute, kemudian juga jalannya itu memungkinkan untuk dilalui berbagai jenis kendaraan dan sebagainya, itu ada di accessibility. Kemudian ada amenitas, amenitas terkait dengan kebutuhan selama kita berwisata. Misalnya apakah di sana disediakan tempat makan minum, kemudian juga disediakan penginapan, misalnya kalau itu jaraknya cukup jauh, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain, perbankan, ada listrik, air, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah ancillary. Jadi ancillary itu adalah supporting system, termasuk di dalamnya itu adalah masyarakat. Nah, di sini sebenarnya peran masyarakat itu penting, karena apa? Masyarakat harus peka untuk masuk di atraksi, amenitas. Kalau accessibility itu mungkin adalah kewenangannya pemerintah ya. Untuk membangun jalan, membangun rute, membangun jaringan transportasi, mungkin itu kewenangan pemerintah. Tapi sebenarnya masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam hal menyediakan atraksi, tadi itu yang ada something to see, something to do, something to buy, eat, dan learn. Kemudian juga masyarakat juga bisa menyediakan amenitas, misalnya rumahnya juga disediakan nanti untuk homestay, kemudian juga menyediakan makan minum untuk wisatawan dan sebagainya. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Selanjutnya itu lebih ke arah bagaimana kita menginovasi, karena bentuk wisata alam itu bisa macam-macam. Tadi Mas Dimas sudah menyebutkan ada yang namanya wisata ecological tourism, atau biasanya kita sebut ekowisata. Ekowisata prinsipnya adalah satu, kita memanfaatkan alam yang masih alam yang masih alamiah, jadi bukan direka-reka. Dan yang kedua harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan yang ketiga kegiatan pariwisata itu tidak merusak lingkungan. Jadi 3 syarat itu harus terpenuhi ketika kita bicara ekowisata. Lalu kita juga bisa mengembangkan wisata alam itu dalam bentuk edutourism, jadi wisata edukasi. Misalnya kita memberikan pembelajaran pada anak-anak atau pada generasi muda tentang bagaimana melestarikan alam. Kemudian bisa juga mempelajari fungsi, misalnya ada
tanaman-tanaman yang berkhasiat obat, ada tanaman-tanaman itu yang hanya ada di wilayah itu, jadi endemi dan sebagainya. Dan itu sebenarnya menarik sekali kalau kita betul-betul mau menggali. Terus bisa juga kita itu masuk alam itu juga kita bisa kembangkan untuk kulineri, green kulineri misalnya. Mungkin di Sidoarjo itu ada misalnya wilayah yang di sana itu ada penanaman tanaman-tanaman organik. Lalu wisatawan yang mau datang ke sana bisa petik sendiri, bisa kemudian mengambil ikan sendiri di kolam, lalu kemudian diolah di tempat yang sama dengan pemandangan yang mungkin indah dan sebagainya. Jadi di situ wisata alam sekaligus juga bisa dikembangkan untuk kulineri dan juga bentuk-bentuk wisata yang lain. Jadi banyak sekali, sangat tergantung kreativitas masing-masing pengelola. Itu saya kira Mas Panji. Baik, Neng Endah, luar biasa ternyata. Tapi di sisi lain ini kan habis beberapa bulan ke depan ini kan kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan, terus kemudian ada Lebaran atau Idul Fitri pastinya ya. Dan pemerintah memang secara resmi juga sudah mengeluarkan aturan untuk menghindari supaya klaster COVID-19 ini tidak semakin banyak, akhirnya mudik dilarang. Nah, sebenarnya potensi ini harusnya bisa ditangkap oleh para pelaku wisata, pelaku usaha wisata gitu ya, karena kalau mudik dilarang berarti kan lebih banyak mereka sesudah sholat id kemudian saling bermaaf-maafan dengan kerabat, dengan tetangga kanan kiri, kan otomatis mereka larinya akan istilahnya itu mencari aktivitas berikutnya, yaitu menuju ke tempat wisata. Ini yang saya ingat biasanya di tahun-tahun sebelum corona itu habis lebaran gitu ya, terus entah itu sorenya atau besoknya, seperti kalau di Surabaya, kebun binatang Surabaya itu rame, penuh sesak dikunjungi orang gitu. Kemudian Kenjeran juga. Kalau di Sidoarjo ini banyak, ada Pantai Lusi, terus ada Bahari Telocor, ini masuk dalam Pantai Lusi juga. Kemudian juga ada beberapa tempat yang lain, seperti di Sedati itu juga ada Kampung Nelayan dan sebagainya. Tapi kalau melihat objek wisata itu kan macam-macam Nang Endah ya. Ada yang basicnya itu ada yang pantai, kemudian gunung, bukit dan sebagainya. Apakah mereka packaging atau mengemasnya juga sama atau bagaimana Nang Endah? Iya, jadi memang begini, kalau kita bicara itu tadi ya larangan untuk mudik, sebenarnya segala sesuatu yang sifatnya itu kayak larangan, kemudian peringatan dan sebagainya, sebenarnya itu adalah tantangan. Karena apa? Sekarang mau nggak mau kita kita tidak kemudian mengambil pangsa pasar wisatawan yang jauh. Jadi sekarang itu pangsa pasar yang justru besar itu adalah wisatawan yang terdekat dengan kita. Karena apa? Karakteristiknya wisata itu bergeser. Kalau dulu bepergian yang agak jauh gitu, kalau sekarang karena masih agak parno gitu, jadi perginya nggak jauh-jauh justru. Nah, sebenarnya ini adalah peluang. Bagaimana kemudian menangkap keinginan konsumen dengan produk-produk yang tentu saja sesuai dengan ekspektasinya konsumen gitu. Contohnya misalnya komunitas gitu. Komunitas itu besar loh peluangnya. Dan itu belum dipikirkan oleh pengelola destinasi bahwa komunitas itu mulai komunitas spot ya, kayak sepeda itu rutin, hampir tiap minggu misalnya mereka melakukan aktivitas misalnya touring kemana dan seterusnya. Belum komunitas motor, kemudian juga komunitas keluarga. Kalau musim misalnya itu ya setelah halal bihalal, biasanya mereka itu mengadakan halal bihalal itu tidak di rumah karena rempong gitu ya. Repot ini nanti nggak ada yang handle, kita udah gini-gini. Akhirnya sebenarnya itu adalah peluang untuk ditangkap oleh destinasi-destinasi itu menyediakan tempat-tempat halal bihalal untuk kepentingan keluarga-keluarga tadi itu. Dan keluarga belum reuni, itu hampir setiap ini ya mengadakan setiap halal bihalal, reuni dan seterusnya. Nah, lalu kemudian bagaimana mengemasnya? Tentu saja, sebenarnya kan ini rutin ya, aktivitas rutin. Setiap tahun itu kita pasti akan seperti itu gitu. Misalnya kayak tadi Mas Panji Cak Panji cerita, sama dulu saya kalau habis ini kalau nggak mudik itu ke itu Madak Nerupo katanya gitu, ke kebun binatang dan seterusnya. Atau nyambangi leluhur gitu. Masih sama apa ada bedanya gitu. Kenapa? Pengemasannya biasanya nggak siap. Karena apa? Satu, biasanya tempat parkir yang paling sederhana. Kemudian
Kalau sekarang misalnya di masa pandemi, satu harus dipikirkan betul untuk protokol kesehatan. Jadi meskipun bersenang-senang jangan sampai bersenang-senangnya nanti menghasilkan bencana gitu. Tetap bersenang-senang, jangan sampai nanti hasilnya misalnya pemasukannya sekian tapi kemudian pengeluarannya untuk recovery kesehatannya itu jauh lebih besar. Nah, ini sangat kontraproduktif. Jadi satu yang dipikirkan adalah kesiapan lokasi, terutama yang terkait dengan protokol kesehatan. Itu wajib. Mau nggak mau, jadi kalau perlu misalnya setiap destinasi yang mau buka itu sudah harus ngantongi yang namanya sertifikat CHSE, itu clean, kemudian health, CHS, S-nya safety dan environment. Itu yang mengeluarkan adalah pemerintah melalui Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Nah, kalau sudah itu ada jaminan, kita itu mau kemana saja itu ayem gitu, kenapa? Nggak takut ketularan. Dan kemudian yang juga harus diperhatikan itu keluar masuk. Jadi apa istilahnya flow dari pengunjung itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi ada alur yang kemudian nggak memungkinkan wisatawan itu kemudian gerumbul gitu istilahnya. Karena kalau gerumbul itu potensinya untuk tertular jauh lebih besar daripada kalau ada social distancing. Yeah. Kemudian yang kedua, creativity. Jadi kreativitas itu penting sekali. Misalnya kalau kita ke kebun binatang kan, kalau dulu setelah mengunjungi leluhur ngasih makan selesai. Tapi sekarang itu misalnya harus ada event, kemudian juga dibikin event-event gitu ya, sehingga lalu kemudian ada edukasinya. Jadi misalnya kayak beberapa itu misalnya ada mempelajari misalnya hewan ketika misalnya mereka beranak, kemudian melahirkan, dan mungkin ada video-video yang bisa ditampilkan. Lalu ada yang penting itu ada storytelling-nya. Kita ini kan seringkali hanya melihat saja, tapi nggak ada makna yang diberikan. Sehingga apa? Orang kalau datang ke satu destinasi itu sebentar, foto, selfie, selesai. Karena apa? Tidak bisa dihentikan dengan yang namanya storytelling. Padahal storytelling itu penting. Kita bisa bercerita misalnya, ketika kita bicara pohon ini umurnya sudah sekian, ini pernah kena petir, oh ini bla bla. Itu kalau kita cerita, termasuk ada mitos-mitosnya, oh di pohon ini kadang-kadang ada suara-suara bla bla bla. Itu akan membuat orang itu agak lama berada di destinasi. Nah, ini yang harus dilakukan. Semakin lama orang di destinasi, secara teori membuat belanja wisatanya itu juga lebih besar. Sama, coba kita bisa belajar dari Bali. Ketika kita ke Bali itu betul-betul pulang itu udah nggak bawa uang apa-apa, karena semua sudah habis diporotin di Bali. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pengelola destinasi. Bagaimana caranya ketika orang datang di destinasi itu orang merasa nyaman, sehingga kemudian dia dengan leluasa itu membelanjakan uangnya itu sampai serupiah terakhir lah istilahnya itu di situ. Nah, dengan cara apa? Dengan cara misalnya memberikan, misalnya nih, mungkin kayak di kebun binatang, di wisata alam itu kita juga bisa misalnya nyewa sepeda, kita bisa eksplorasi, bisa berjalan-jalan, bisa naik sepeda, atau kemudian misalnya bisa menyediakan fasilitas yang lain. Tempat duduk yang memadai, ada informasi-informasi, sehingga orang misalnya di situ, di alam itu orang bisa belajar juga. Oh ini tanaman ini, oh ini bisa berkhasiat untuk ini, oh ini hanya ada di wilayah ini, dan seterusnya. Lalu kemudian juga menyediakan guide-guide yang guide lokal. Jadi guide yang itu adalah masyarakat setempat, yang dia memiliki pemahaman-pemahaman yang spesifik wilayah tersebut. Contoh misalnya cerita rakyatnya, dia tahu persis, lalu kemudian zaman dulu dia bisa bercerita, plus semua guide itu harus dibekali dengan kemampuan untuk fotografi, kemampuan untuk mencari angle yang bagus, dan kemudian yang jelas marketingnya, digital marketing itu penting. Bagaimana kemudian setiap objek wisata alam itu satu, mereka harus punya medsos, semua medsos mereka harus punya. Kenapa? Melalui medsos itu sebenarnya nanti mereka bisa menginformasikan kebaruan-kebaruan apapun itu melalui medsos. Termasuk di dalamnya memberi kesempatan untuk wisatawan untuk berinteraksi. Silahkan ngirim foto di medsos kami, bla 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 bla. Lalu misalnya sometimes gitu juga mengadakan event. Misalnya event share foto terbaik, lalu nanti diberi ya mungkin hadiah-hadiah kecil, tetapi itu menjadi pengingat bahwa wisatawan itu pernah datang ke sana. Dan sekarang itu memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menjual pariwisata itu produk, lalu kemudian stage berikutnya itu adalah layanan atau servisi. Sekarang itu stage yang ketiga itu ketiga-tiganya. Jadi ya produk, ya layanan, yang terakhir adalah kesan.
Dan kesan itulah yang nanti akan membawa wisatawan itu kembali lagi dan seterusnya. Iya, Gitu betul. saya kira, Mas Ning Cak Enda, Panji. ada tagline juga yang mengatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu tagline-nya deodoran ya. Baik, Ning Enda, kita akan kembali nanti sesudah kita ikuti dulu beberapa komersial berikut ini. Dan juga ada peluang nanti Cak Dimas untuk ngobrol-ngobrol seputar tempat wisata mana ini yang menjadi favoritnya Cak Dimas. Apakah di bawah pohon depan gedung pasca S2 UNER? Saya sering ketemu di sana dengan beliau ini. Tapi ditahan dulu Cak Dimas. Kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih untuk Anda, sahabat yang mendengar dan melihat Suara Sidoarjo. Kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA Talkshow setiap hari Sabtu mulai jam 9 sampai jam 10. Kali ini tema yang diangkat adalah mengeksplorasi kualitas potensi wisata alam dan strategi dalam mengembangkannya di tengah pandemi COVID-19 dengan narasumber Dr. Sri Enda Nur Hidayati SOS MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Vokasi Universitas Erlangga. Nah, sebelum jeda tadi, Cak Dimas kalau biasanya hangout ini kemana ini Cak Dimas? Masih join kah Cak Dimas atau lagi OTW? Kalau ditanya orang biasanya OTW kemana? Ke hatimu gitu. Baik, kalau gitu sambil sudah ya Cak Dimas? Ya. Biasanya kemana? Jenengan kalau halan-halan ini? Kalau sekarang itu
Saya itu jalan-jalan itu ke Cimory, Cimory. ke Jatim Park. Wih, jauh ya. Banyak tempat ya, mangrove dan lain sebagainya. Jadi pada intinya menurut saya itu kalau pengembangan sektor wisata untuk kearifan lokal itu sebaiknya dengan mengandalkan tenaga SDM masyarakat setempat. Sedikit banyak Bu Dr. Enda ini sepakat dengan saya bahwasanya kearifan lokal yang lebih diutamakan itu lebih mencuatkan pada apa yang ada di sana gitu. Jadi bukan kalau misalnya ya ada oleh-oleh gitu ya, yang ditambahkan apa sih oleh-oleh tradisional khas di sana itu. Jadi kayak Cimory itu sebenarnya kalau pengembangan sektornya itu lebih ke wisata keluarga, tapi ada juga yang dia itu benar-benar murni. Kalau Cimory itu kan buatan, ya kan. Kalau di Jatim Park itu buatan. Iya. Halo? Kalau di mangrove itu lebih alami. Kalau di hutan mana gitu ya, sekitaran rawa itu alami, otomatis secara nggak langsung dia pasti lebih terlihat alami, lebih terlihat bahwa itu memang menunjukkan kekhasan. Iya. Halo Cak Panji? Iya, siap. Dengar suaranya kok kadang-kadang putus memang. Ini lagi OTW ke Malang kelihatannya nih. Lamaran saudara. Oh, lamaran saudara. Tapi tidak apa-apa, masih bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan. Karena Cak Dimas ini orangnya multitasking kok ya. Tapi enaknya kalau wisata alam itu outdoor itu apa? Yang pertama kita bisa menghirup banyak udara segar, begitu dengan fresh, sejauh mata memandang itu kalau misalnya kita di pegunungan gitu ya, hijau gitu kan ya. Bukan karena mata kita melihat duit jadi hijau, tapi hijau itu betul-betul alami, natural, bukan karena uang gitu kan. Betul. Baik. Saya coba ke redaksi, ada beberapa pertanyaan yang Enda, boleh saya sapa dulu ya redaksi ya. Salah satu betul sekali Cak Panji. Biar salah satunya di Jawa Timur itu memang potensinya banyak. Baik. Ya. Cak Dimas, Ning Enda kita ke redaksi terlebih dahulu. Kelihatannya Kanza ini sudah nggak sabar mau jalan-jalan kemana ini Za? Kan masih jam kerja ini. Iya, nggak bisa kemana-mana Pak. Nggak bisa kemana-mana. Baik, pertanyaannya silakan Za. Ini dari Fatih di Kuangsan. Apakah untuk wisata online itu efektif untuk menarik konsumen? Misal dengan membuat video tour online via Zoom. Terus ada yang masuk di WhatsApp dari Pak Jaka di Wonoayu. Apa saja ya isi yang patut kita tulis di buku profil yang kita buat untuk dijual ke wisatawan? Terus juga ada Rama di Pabean. Bukannya kalau melatih guide itu memakan biaya, mungkin bisa diberi tips untuk treatment guide lokal. Baik, terima kasih untuk Cak Fata, Cak Jaka dan Cak Rama, Cak semua ini yang lagi bertanya ini. Mungkin narasumbernya saudaranya Rini S. Bono, jadi banyak yang tanya ini. Monggo Ning Enda. Ya, matur suwun Cak Panji. Ya, yang pertama ada virtual tourism ya. Jadi memang akhir-akhir ini pada waktu pandemi itu ada tren virtual tourism. Jadi virtual tourism itu kita itu diiming-imingi sebenarnya ya dengan tampilan-tampilan yang seolah-olah itu kayak kita ke sana. Jadi itu pakai VR ya, pakai sistem gitu. Nah, apakah efektif? Jadi begini, virtual tourism itu sebenarnya lebih ke arah marketing ya. Jadi lebih ke arah bagaimana kemudian mengintimidasi calon wisatawan untuk datang gitu, ngiming-ngiming gitu istilahnya bahasa Jawa gitu. Karena kalau kita kemudian menggunakan skema virtual tourism itu tidak semua kesan itu bisa kita peroleh dengan virtual gitu. Jadi kalau misalnya hanya something to see bisa, tapi misalnya something to learn mungkin bisa. Tapi di dalam something to see itu kan ada misalnya feel gitu ya, bagaimana kita merasakan merasakan misalnya aura di sekitarnya, kemudian sejuk, yang ini itu agak susah ya divirtualkan. Lalu bagaimana kita mencium bau-bauan itu sampai sekarang juga masih susah divirtualkan. Sehingga secara kesan itu memang tidak kita peroleh dari virtual tourism. Tetapi virtual tourism itu juga bisa membantu, terutama yang terkait dengan persoalan-persoalan jadi gini.
sebenarnya pariwisata itu kan harus boleh dinikmati untuk semua, tetapi seringkali kan tidak semua fasilitas itu disiapkan. Misalnya untuk teman-teman yang yang difabel, atau misalnya teman-teman wisatawan yang lansia, nggak mungkin misalnya naik ke Gunung Bromo sampai misalnya kesekian tangga, lalu kemudian melihat keindahan Edelweiss misalnya. Ketika itu susah dilakukan, maka virtual tourism itu akan menjadi alternatif begitu. Jadi tidak bisa menggantikan sepenuhnya wisata secara langsung ya. Wisata online itu hanya menggantikan beberapa fungsi saja, tapi tidak bisa menggantikan semuanya. Atau mungkin bisa dijadikan teaser gitu ya, Ning Enda ya? Iya, bisa betul. Jadi orang jadi terpancing untuk datang gitu. Betul. Kalau saya itu intimidasi gitu. Jadi orang kemudian penasaran pengen ke sana bla bla bla. Makanya itu lebih kalau menurut saya itu lebih untuk strategi marketing gitu ya, virtual tourism itu. Tetapi untuk alternatif pada saat musim pandemi, iya, nanti begitu sudah pandemi selesai, sudah new normal, kemudian sudah dibuka lagi, maka orang kemudian sudah punya opsi gitu, sudah punya persepsi saya mau datang kemana. Jadi itu semacam juga edukasi juga untuk calon wisatawan, supaya misalnya memilih sudah tidak memilih asal memilih, tapi sudah betul-betul paham dengan pilihannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di buku profil untuk pariwisata itu kira-kira apa isinya? Ya seputaran tadi itu A yang pertama itu adalah attraction. Atraksi itu adalah alasan yang membuat orang datang ke sana. Jadi pada saat kita bicara atraksi, itu kita harus bicara yang sangat spesifik di situ, yang tidak ada di tempat lain. Itu penting karena apa? Seringkali kan kita itu banyak misalnya kayak sekarang tren desa wisata itu copy paste. Konsepnya di sana, di sini niru kayak gitu, di sini niru kayak gitu. Nah ini sebenarnya kurang pas. Karena apa? Harusnya yang dimunculkan adalah versi masing-masing. Karena apa? Justru itu yang dicari wisatawan. Kalau sama, ya orang hanya datang sekali dan terakhir. Tapi kalau itu spesifik, misalnya begini, kemarin itu pas kapan itu saya berkunjung ke satu desa wisata di Kediri yang bisa jadi dam Sumber Songo. Di sana itu ternyata memang ada sumber yang jumlahnya 9, tapi baru ditemukan 6. Nah, yang 3 lagi dicari. Dan di sana itu betul-betul kalau untuk ekowisata sangat pas. Ada misalnya tanaman-tanaman yang hanya ada di sana, lalu kemudian juga pohon-pohon besar yang itu ada cerita masing-masing pohon itu. Kemudian di sana juga masih nuansanya masih alami. Nah, kalau seperti itu nggak bisa disamakan misalnya dengan misalnya yang di tempat-tempat wisata yang sekarang, misalnya di desa-desa wisata yang lain, misalnya yang memang menjual misalnya padi, menjual misalnya tata cara way of life-nya masyarakat pedesaan, itu akan berbeda meskipun tempatnya mungkin bisa jadi kayaknya sama, tapi penekanannya yang kemudian berbeda. Jadi itu yang untuk atraksi. Nah, atraksi bisa tadi itu bentuknya bisa something to see, something to do, something to buy, something to eat, something to learn. Contohnya begini, misalnya mengeksploitasi atraksi itu bisa begini. Misalnya kayak ada pesawahan. Orang biasanya hanya mengkaitkan sawah itu dengan bercocok tanam. Jadi aktivitasnya lebih banyak, ayo kita misalnya wisatawan bisa bercocok tanam, bisa tangkap lele, bisa tangkap belut, bla bla bla. Tapi coba dipikirkan misalnya untuk spot tourism. Bagaimana kemudian orang bisa menelusuri pematang sawah itu misalnya dengan bersepeda. Itu pasti akan menyenangkan juga. Dan itu juga menjadi bagian dari wisata, masih tetap pedesaan, masih tetap persawahan, tapi dengan bentuk aktivitas yang lain. Termasuk juga misalnya makan di tengah sawah. Nah, itu mungkin saja misalnya. Karena apa? Orang makan itu sebenarnya nggak hanya makanannya, tapi suasananya itu juga bisa penting gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengeksplorasi atraksi-atraksi yang ada di sana dengan melihat lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua jelas yaitu amenitasnya. Pak, misalnya di sana menyediakan sudah bisa reservasi secara online. Nah, itu juga bagian dari ketersediaan amenitas yang kemudian di sana jadi nggak perlu bisa reserve-nya bisa online, bisa memudahkan. Lalu kemudian amenitasnya apa saja fasilitas yang ada di sana, misalnya menyediakan sewa sepeda. Nah, ini sudah akan akan menyenangkan, kan nggak usah bawa sepeda sendiri dari rumah. Menyediakan kostum Pak Tani misalnya. Nah, ini juga bagian dari hal-hal yang bisa tadi nyambung sama Mas Dimas, bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal. Karena apa?
yang namanya industri pariwisata itu idealnya itu memberikan dampak yang paling maksimal kepada masyarakat di tempat destinasi itu berada. Nah, ini tinggal bagaimana menyiapkan masyarakat itu kemudian untuk care, untuk peduli, untuk paham dengan kebutuhan wisatawan sehingga bisa memenuhi. Kemudian yang ketiga yang jelas adalah atraksi, amenitas, aksesibilitas. Tadi ya, misalnya juga menyediakan ya ada petunjuk jalan. Karena kadang-kadang kita itu tidak bisa menemukan misalkan nggak ada petunjuk jalannya, susah. Nah, ini harus disiapkan. Dan itu saya pikir sekarang ada Google Map gitu ya. Bisa dengan mudah itu pin-pin di tempat-tempat itu sehingga mudah ditemukan. Baru kemudian ancillary. Ancillary itu adalah misalnya keramah tamahan masyarakat, ada pengelola yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan ketika ada wisatawan yang datang ke sana. Itu yang kedua. Jadi isinya itu. Terus kemudian foto itu juga penting. Foto itu jadi gini, ada psikologis foto gitu ya. Jadi kalau misalnya fotonya itu hanya misalnya makanan ini, hanya foto makanannya dibanding dengan orang yang sedang makan, itu akan berbeda secara psikologis. Ketika ada objek dan kemudian ada manusia yang mengkonsumsi objek itu akan jauh lebih menarik dibanding kalau hanya objeknya saja. Jadi itu harus dikombinasikan. Jadi foto itu sangat penting, memilih foto yang provokatif gitu ya. Jadi foto yang kemudian buat orang penasaran dan sebagainya, itu penting. Lalu untuk pelatihan guide lokal, jadi sebenarnya sekarang itu kalau misalnya memang sudah ada kesadaran, pentingnya misalnya guide itu memiliki skill misalnya fotografi. Sebenarnya kalau di YouTube itu sudah banyak sekali ya yang kita bisa belajar secara otodidak teknik-tekniknya. Tapi beberapa misalnya kayak kami di perguruan tinggi itu kita ada yang namanya skema pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satunya bentuknya itu kita juga melatih misalnya memberikan pelatihan-pelatihan, pendampingan kepada misalnya masyarakat. Tergantung kebutuhannya apa. Termasuk juga pelatihan guide. Misalnya mungkin dari Dinas Pariwisata itu secara rutin kan ada pelatihan guide ya. Nah, kita memberikan nilai lebihnya. Misalnya guide plus kalau istilah kami itu gitu. Plus-plusnya di mana? Jadi plus dia paham misalnya bagaimana karakter konsumen atau karakter wisatawan. Plus yang kedua dia tahu kebutuhannya. Sehingga misalnya salah satunya adalah wisatawan zaman sekarang apalagi yang sudah generasi Z itu nggak bisa hidup tanpa medsos. Jadi bagaimana caranya kita memaksimalkan medsos itu untuk eksistensi wisatawan kita. Misalnya foto-foto kita nyediakan aja Instagramnya. Lalu kita juga mengambilkan mengambilkan angle foto yang paling menarik. Jadi kita juga harus mengeksplorasi di sekitar kita. Kira-kira ini fotonya lucu ya. Misalnya kayak kita di Lamongan, itu ada satu desa di Pataan. Itu sport tourism. Jadi dia itu menyediakan berburu. Jadi atraksi utamanya itu adalah berburu dan juga trail. Jadi eksplorasi menggunakan sepeda motor itu karena di perbukitan sana biasanya memang untuk trail. Tapi begitu kita eksplorasi di dalam, itu ternyata ada hutan-hutan jati yang itu kalau misalnya dipakai untuk pre-wedding foto itu pasti menarik dan sebagainya. Jadi kesannya itu kayak kita berada di dunia lain kayak gitu. Nah, ini yang harus dieksplorasi dan nggak harus mahal loh pelatihan itu. Kita sebenarnya bisa lakukan, ada yang bisa memiliki skill itu bisa saling berbagi. Bahkan sekarang itu juga ada komunitas-komunitas fotografi itu yang memberikan juga pelatihan secara free, secara online maupun offline. Itu mungkin bisa dicoba. Baik. Ya. Mungkin itu ya Cak Fata, Cak Jaka dan Cak Rama kalau ingin istilahnya itu lebih intens gitu ya. Bagaimana di tempat saya? Karena yang saya tahu di masing-masing desa itu ada BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, dan satu di antaranya itu bisa di eksplorasi tentang wisata desa masing-masing. Tergantung kalau dekat pantai berarti mungkin eksplorasinya ke arah ini wisata yang ke pantai, wisata air, kemudian kalau yang banyak di daerah persawahan mungkin wisata bercocok tanam atau apapun itu istilahnya ya. Tapi tidak terasa ini Neng Enda dan Cak Dimas waktu juga sudah mepet ke jam 10 ini. Dan juga Cak Dimas ini sepertinya juga ditunggu oleh pihak mempelai untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum prosesi lamaran ini. Cak Dimas masih join kah dengan kami?
Oke, seperti karena kesibukannya kita apresiasi. Baik, terakhir Neng Endah, ada yang ingin disampaikan kepada kita semua terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, mengembangkan potensi wisata. Monggo Neng Endah. Terima kasih Mas Panji. Jadi yang sekarang ini karena sudah masanya sudah sudah new normal, tidak usah terlalu takut berwisata. Yang boleh tetap berwisata, tetapi memang saat ini harus tetap menjaga protokol kesehatan demi kepentingan bersama. Dan kemudian bagi pengelola juga harus respon dengan kebutuhan wisataan sekarang, misalnya dengan menyediakan atau dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap protokol kesehatan. Nanti semua itu sebenarnya nanti akan kita petik hasilnya pada akhir nanti. Kalau kita semua disiplin, semua aktivitas itu akan berjalan kembali secara normal dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita semua akan kembali seperti aktivitas sebelum pandemi dan industri pariwisata juga berkembang kembali. Jadi Amin. Ayo Mudah-mudahan. kita dukung semuanya. Terima kasih Mas Panji. Karena bagaimanapun juga hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Mudah-mudahan usaha kita selalu tetap semangat apapun yang terjadi karena insya Allah ini juga untuk kebaikan bagi anak cucu kita kelak begitu ya, karena kalau di tempat tinggalnya punya semacam keunggulan atau hal-hal yang istilahnya itu famous gitu kan, orang jadi bangga ini. Iya. Matur nuwun Neng Endah untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga, salam sehat selalu. Sehat-sehat juga buat teman-teman ini di Suara Sidoarjo. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cak Dimas, terima kasih Cak Dimas. Sukses untuk acaranya ya. Sukses untuk lamarannya. Ke bulan-bulan ini banyak orang hajatan ini rupanya ya. Matur nuwun sekali lagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa Anda sudah